Selamat siang kepada para hiring partner, para instruktur, dan teman-teman peserta Active Egg. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat selama 5 hari terakhir ini. Aplikasi ini bernama JobScraper, yang mana bertujuan untuk memudahkan para pencari kerja untuk mencari kerja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Baik Abdullah, background saya SMK Farmasi. Di sini saya sebagai tim lead dan full stack developer, di mana saya mengerjakan desain aplikasi, layouting, dan implementasi API. Untuk di backend-nya saya membantu membuat mengintegrasikan NodeMiler. Perkenalkan, nama saya Stanley, background saya accounting, dan saya bekerja sebagai full stack developer di project ini. Saya mengimplementasikan service Caliber di backend dan juga mengimplementasikan API di front end. Perkenalkan, nama saya Din Darmawan dengan background perikanan. Saya di sini sebagai full stack developer dengan tugas saya yaitu scraping data Tag in Asia dengan cron job dan TDD serta membantu di services user serta di front end untuk implementasi API. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman. Background saya adalah sebagai software engineer. Di sini saya bertugas sebagai backend developer, di mana saya membuat services scraping job site dan membuat background job di server. Lalu, saya juga membuat orkestrator untuk menyambungkan services dengan front end. Dan tak lupa juga saya melakukan testing TDD. Nah, apa sih JobScraper itu? Nah, JobScraper sendiri adalah platform di mana kami menggabungkan job vacancies dari Glints, Caliber, dan Tag in Asia dalam satu platform. Sehingga user tidak perlu menavigasi ke banyaknya job search platform di luar sana, namun user cukup navigasi ke JobScraper dan mereka akan mendapatkan job vacancy yang mereka sedang cari. Sebelum melakukan demo aplikasi ini, ada baiknya kita melakukan testing aplikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah aplikasi ini berjalan sebagaimana yang diinginkan. Testing ini dilakukan menggunakan Jest. Dari hasil testing yang dilakukan, angka menunjukkan persentase di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang kami buat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Baik, sekarang kami akan mendemokan homepage pada JobScraper. Namun sebelumnya, sebenarnya user dapat register dan login, namun kami tidak akan menemukan fitur register dan login. Jadi setelah user login, user akan diarahkan ke page ini, dan di page ini akan ditampilkan 10 job vacancies dari Glints, Caliber, dan Tag in Asia. Kami mendapatkan data dari 3 job search platform tersebut menggunakan teknologi scraping dengan Puppeteer. Di setiap page ini terdapat 10 job vacancies di page yang terpisah. Kami juga mengimplementasikan fitur search job yang hanya akan menampilkan jobs sesuai dengan keyword yang ditulis oleh user. Seperti yang dicontohkan, hanya jobs dengan keyword developer yang ditampilkan. Kami juga mengimplementasikan fitur filter berdasarkan lokasi dan type of jobs. Seperti yang bisa dilihat, tipe pekerjaan adalah full time dan lokasi di Tangerang. Selain filter dan search, kita juga dapat melihat detail apa saja yang diperlukan atau deskripsi yang ditambahkan oleh setiap perusahaan. Mari kita buka dari Bank Jago Media. Di sini kita dapat melihat detail nama perusahaan, dan lokasi. Di sini ada save job dan apply for job. Save job bertujuan untuk menyimpan job-job tertentu sesuai kehendak oleh user. Mari kita klik save job. Oops, job is already saved. Mari kita cek dengan klik
user, show save job, maka for entrepreneur wannabe sudah ada. Itu coba kita delete lagi. Mari kita tambahkan. Save job, sukses. Bagaimana kalau kita tambahkan sekali lagi? Maka tidak bisa. Save job hanya boleh satu job saja. Setiap jenisnya. Dan ini adalah apply for job. Apply for job ini akan mendirect langsung user ke source yang telah kami scraping. Di sini yang kami scraping adalah dari Glints. Ketika kita klik apply for job, maka user akan didirect ke Glints di page internship for entrepreneur wannabe. Workflow dari aplikasi kami adalah sebagai berikut. Data-data dari user yang register pada aplikasi kami dan juga service yang telah kami scraping akan berhubungan dengan server kami, dan kemudian data-data yang kami dapatkan akan disimpan di database. Lalu setelah disimpan di database akan kami tampilkan di sisi clients. Kami juga mengimplementasikan sistem orkestrasi dan microservices dalam aplikasi kami. Sekarang saya akan menjelaskan tech stack apa saja sih yang digunakan oleh web app ini untuk backend-nya. Pertama, kami menggunakan Node.js. Lalu, kami menggunakan GraphQL untuk web app framework untuk orkestrator. Lalu, kami menggunakan Express.js untuk web framework daripada services. Lalu, kami menggunakan MongoDB untuk database. Axios untuk menghubungkan services dengan orkestrator, Jest untuk melakukan testing TDD, Bicrypt dan JWT untuk keamanan, Puppeteer untuk scraping data dari tiap-tiap job site, lalu kami mendeploy-nya di Heroku. Selanjutnya ada React sebagai library client, Redux sebagai state management, GraphQL sebagai penghubung client dan server, Stack Router sebagai routingan yang ada pada React, dan Material UI Task with Alert yang bertujuan untuk styling. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.